Kamu udah sekali baru kamu kumur-kumur. Oke. Satu kali pakai kelihatan hasilnya. Gimana caranya ini? Oke, satu kali. Apa ini? Dokter macam apa ini? Review begini pakai thinner. Bagaimana mau dilihat hasilnya kalau sudah putih memang giginya? Terus cuma satu kali pakai sudah putih. Putih di depan, di dalamnya. Bau apa yang dia masuk? Gladys. Kalau itu ampu kenapa dokter bala thinner gigi? Hei, tanya macam apa itu? Ganti tuh pertanyaan lain. Dokter nggak bisa jawab. Terlalu sulit itu. Dia itu Bula, dokter gigi, para dokter gigi di Indonesia. Iya. Boleh enggak? Yang disuruh muncul dokter gigi. Kok yang muncul malah karang gigi? Udahlah guys. Di dunia hiburan ada artis, ada selebgram, Oke. dan ada satu spesies langka bernama Fitri Salutero yang statusnya masih misterius, bukan public figure. Kesempatan itu kami mintakan kesempatan Pak Samuel Manulang untuk menjelaskannya. Oh, yang mana? Gimana sih ini nggak kompak nih? Kompak loh. Jangan disamakan intersepsi penyadapan dengan merekam. Lagian kan klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu dengan pertama dengan tidak sengaja karena dia suka live, lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum, ya. Oh, tidak sengaja ngerekam itu guys. Karena dia suka live. Oke, karena gue penasaran, akhirnya gue masuk ke Google. Gue akan coba cari artikelnya. Coba kita dengarkan di sini. Rekaman suara yang didapatkan tanpa izin atau melanggar privasi umumnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Merekam percakapan orang lain tanpa izin dapat melanggar hukum dan berpotensi dijerat pidana. Oke. Alasan tidak dapat diterima sebagai alat bukti melanggar ketentuan penyadapan dan peraturan lainnya, Oke. melanggar privasi, tidak memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas, tidak memenuhi persyaratan kesesuaian dengan hukum. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para teman-temanku yang tercinta, yang tercantik, terhit, terfavorit, dan yang budiman yang semuanya dan yang Kita akan membahas mengenai para netizen yang sekarang udah mulai pada berani speak up mengenai produk DRG. Ini seru nih. Langsung aja gas kita menuju TKP and play. Kamu diamin 30 menit. Udah 30 menit kamu kumur-kumur. Kamu sikat gigi. Udah sikat gigi baru kamu kumur-kumur. Oke. Satu kali pakai kelihatan hasilnya. Bagaimana caranya ini? Oke, satu kali. Apa ini? Dokter macam apa ini? Review begini pakai thinner. Bagaimana mau dilihat hasilnya kalau sudah putih memang giginya? Oke. Terus Jadi kalau misalnya giginya putih gitu ya, terus nyobain produk itu ya memang udah putih gitu ya. Makanya si ibu ini aneh gitu ya gitu. Kecuali misal kayak saya atau kayak gue gini ini kan memang hitam gitu ya. Bukan hitam ya, gue lebih ke kuning kali karena kan gue perokok gitu ya. Dan gue yakin sih kayaknya satu kali pakai langsung putih itu impossible banget sih. Oke, kita play lanjut. bagaimana mau dilihat hasilnya kalau sudah putih memang giginya? Terus cuma satu kali pakai sudah putih. Putih di depan, di dalamnya. Bau apa yang dia masuk ini? Karena apa? Memang tidak maksimal untuk membersihkan gigi, memutihkan doang. Tapi dia berreview ini pakai thinner. Gimana ini? Pakai thinner. Terus dia bilang begini lagi. Ini boleh buat ibu hamil tapi tidak dianjurkan, ngerti nggak? Maksudmu, ladies, tolong jelaskan dulu. Bingung kita ini. Boleh untuk ibu hamil atau tidak? Soalnya nggak bilang di sini boleh untuk ibu hamil tapi tidak dianjurkan. Kasih pasti Jo, boleh atau nyanda. Duh, kita so bingung ini leh. Terus dia bilang lagi ini. Harga satunya itu 450.000. Satu box isinya 5 strip ya. Oke. Satu box isinya 5 strip. Udah, mahal Jo. 455 strip. Untuk apa dijual 5 strip kalau satu saja sudah bisa putih? Rugi ini kita beli 450.000 ternyata cuma satu. Tapi masuk di Fikri kita ini mau pikir ini 450.000 ada 5 strip. Sedangkan dia bilang tadi satu strip sudah ada khasiatnya, ada hasilnya. Lu coba minta tolong kalau review itu jangan pakai thinner. Kita mau lihat juga kalau dia satu kali pakai so bagus tuh gigi. Waduh, so bingung kita ini leh. Gladys. Ya lucu sih, iya. Akun TikToknya namanya Vero, IG Veronica Vero Skin. Sekali pakai langsung putih tapi isi 5 strip. Pieto gitu ya. Diseduh sama air, kalau aku biasanya nggak pernah diseduh sama air, biasanya aku taruh di badan dah. 2 sendok makan. Dia lagi. Jangan makan saya. Pelan-pelan dong. Gerak deh. Ini harga satunya itu adalah 1 juta. Apa ini? 1.200.000. Macam apa ini? Gladys, bagaimana caranya dokter sebagai dokter edukasi ini? Kita ini sebenarnya bingung ya. Niat senamai diminum.
Baru ini kita dengarnya senema diminum. Kok kita pakai skincarean ini untuk di kulit? Lebih ngefeknya mana sebenarnya ini? Bingung kita. Terus pertama diuyup. Apa sih uyup itu? Taruh di bawah lidah. Kedua dia taruh di atas lidah. Terus kalau diminum sebelum tidur itu akan di bawah kita punya gigi itu semua jadi, semua keropos kita pakai gigi ini. Lama-lama kalau dia mau pakai putih ini, bukan cuma kita pakai kulit yang putih. Lama-lama ini kita pakai ginjal-ginjal, kita pakai kusuk itu seputih semua. Itu macam apa ini? Dokter macam apa ini? Seharusnya kasih edukasi yang bagus. Jadi kita bingung ini. Kita mau minum atau kita mau oles kita pakai kulit. Coba kalau kamu ya, kamu yang mau diminum atau yang mau dioles ini? Semua kalau semua bisa diminum sudah coba skincare rendang. Aku minum juga gampang. Habis itu kalau terus kita minum ini, ada DP rasa-rasa berarti itu ada sudah aja somba diabetes orang ini. Aduh. Kalau itu ampuh kenapa dokter bala finer gigi? Hei, tanya macam apa itu? Ganti tuh pertanyaan lain. Dokter nggak bisa jawab. Terlalu sulit itu pertanyaannya begitu. Dokter juga manusia biasa, semua pertanyaan tidak bisa dokter bisa jawab. Apalagi tentang keputihan gigi ini, tentang prodi dokter yang ketempelan gigi ini begitu ya. Salah begitu. Apa ya, ini larinya udah parodi kali ya. Kalau tadi tuh mempertanyakan edukasinya. Kenapa? Karena ya pakai thinner kan gitu. Kan udah putih thinner mah. Stevia itu gula. Dokter gigi, para dokter gigi di Indonesia. Iya. Boleh enggak? Yang disuruh muncul dokter gigi. Kok yang muncul malah karang gigi? Udahlah guys, selama ini ya kalian lihat aja lah mana yang memperjuangkan kebaikan konsumen dan mana yang mencoba menipu konsumen. Mau kita adu apapun, adu data, adu fakta segala macam sama si mixer ini, nggak akan bisa. Karena kerjaan dia ngebantahin semua itu. Dia dibayar buat itu. Jadi kalau kita semua berharap dia berpikir dan berargumen secara objektif, ya kayaknya nggak mungkin sih. Iya sih. Kalau prinsip gua ya, sekali pengusaha itu udah nipu konsumen, udah memanfaatin konsumennya, menurut gua nggak perlu lagi sih kita mikirin untuk beli produknya dia. Ya ngapain? Kita sekali udah ditipu, ngapain sampai kita mau ditipu kedua kali, ketiga kali, 4 kali segala macam. Udah cancel aja. Kalau lu sampai masih beli produknya dia, ya lu akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Punchline terakhir. Sekarang coba Mbak Maxer, coba lu konsumsi itu aja. Rutin lu konsumsi. Lu ada nggak konsumsi produk dia? Satu aja. Ada nggak? Kalau ada lu buktiin. Lu konsumsi produk dia semuanya. Lu kalau bisa lu konsumsi produk dia. Ada nggak? Berani nggak? Nggak berani kan? Stevia itu gula. Apa ya, Bang Bobi ini kalau ngomong itu gue suka banget. Dia tertata banget gitu ya. Ini ada salah satu akun TikTok namanya Radar Seleb ya. Ini baru diupload 3 jam yang lalu. Judulnya Fitri Saluteru emang gak pernah kehabisan cara buat masuk frame. Oke, gue penasaran aja sih ya. Fitri Saluteru, si pengamat yang gak mau ikut campur tapi selalu nyemplung paling dulu. Di dunia hiburan ada artis, ada selebgram, dan ada satu spesies langka bernama Fitri Saluteru yang statusnya masih misterius, bukan public figure. Jangan gitu, ngomong spesies langka, nggak boleh gitu Mungkin lebih ke ini, posisinya ada di mana gitu. Apakah selebgram gitu ya, apakah artis gitu, atau apa gitu. Mungkin bahasanya lebih tepatnya ke situ gitu. Jadi jangan sampai, aduh bos, nggak boleh gitu. Ini Bang Radar Seleb, tolong ya dibenahi itu kata-katanya. Figur, tapi selalu figur di publik. Belakangan ini netizen dibuat heran lagi karena kelakuannya di balik sidang Isa Zega. Kasusnya panas, isunya sensitif. Tapi Fitri langsung nimbrung, kayak garam di luka orang. Fitri juga bilang bingung kenapa Isa Zega bisa dipenjara. Aku bingung ngomongnya gimana. Aku penasaran apa yang membuat dia dipenjara. Padahal jelas-jelas dia bela seseorang yang menghina anak dengan sebutan cacat. Apalagi itu ibu hamil lagi hamil dia. Suruh bersumpah anaknya cacat kali. Dan sekarang dia nyebut itu cuma dongeng. Dalam dongeng dia ya yang ada yang baper. Itu mengingatkan buat bukan nyumpahin. Mungkin Fitri Saluteru adalah satu-satunya orang yang bisa membedakan mana dongeng dan mana fakta, tergantung siapa yang jadi korbannya. Dan jangan lupa, dia sempat bilang gak mau pansos. Tapi tiap kasus viral, namanya nongol kayak iklan pop-up di web ilegal. Muncul gak diminta? Set, lu ya bikin artikel mbak, aduh gua mah, aduh. Lupa, dia sempat bilang gak mau pansos. Tapi tiap kasus viral,
namanya nongol kayak iklan pop-up di web ilegal. Muncul nggak diminta, komentar nggak nyambung. Oke. Tapi tetap pede seolah paling waras di tengah kekacauan yang dia ikut ciptakan. Sekarang pertanyaannya, Fitri Salhuteru ini beneran nggak ngerti atau pura-pura bingung biar tetap eksis? Oke. Di dunia nyata, yang sok benar biasanya cepat tumbang. Oke. Tapi di dunia Fitri Salhuteru, yang penting kelihatan benar di kamera meski salah di semua sisi. Oke. Dan kalau menurut Mbak Fitri hidup ini panggung, kamu bukan tokoh utama, bukan juga figuran. Kamu lebih cocok jadi yang selalu numpang adegan biar gak dilupain. Jadi, kalau nggak mau ikut campur, belajarlah diam. Karena netizen udah muak dengar klarifikasi yang isinya pembelaan diri doang. Aduh, pedes banget nih. Ya udahlah. Ya ini pure dari Radar Seleb ya akun TikToknya. Kalau mau nonton langsung silakan guys ya. Cuman, aduh, bingung udah gitulah. Ya. Langsung kita bahas mengenai video pengacara yang datang ke Polda Metro Jaya atau kuasa hukum dari DRG ya kalau nggak salah ini membawa bukti baru ya terkait laporannya mungkin terhadap inisial O ya, mungkin kalau kita mah biasa dipanggil Dokter O kali ya. 16 ya, April 5 kami akan memberikan keterangan pers terhadap perkembangan kasus laporan klien kami, baik itu di Polda Metro Jaya maupun di Polres Jakarta Selatan. Dan kalau mungkin nanti ada tambah-tambahan terkait laporan klien kami di Polrestabes Medan juga akan kami jawab. Ya, jadi terhadap peristiwa-peristiwa ini dan laporan ini, saya bersama tim ya. Di sini ada Pak Samuang Manula, bawa tim sekarang ya. Pak Putra Kaban, panggilan Dedok. Nah, ini beliau Oki Pranata. Ya, Oki Pranata ya, bukan salah, jangan salah. Ini Oki Pranata. Ya, jadi kami bersama tim. Jadi untuk pertama sekali kami akan menyampaikan penjelasan yang selama ini ya yang dituduhkan terhadap klien kami mengedarkan produk skincare yang berbahaya ya. Jadi pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa produk klien kami itu tidak seperti yang dituduhkan oleh masyarakat dalam media sosial. Nah, untuk kesempatan itu kami mintakan kesempatan Pak Samuel Manulang untuk menjelaskannya. Bagaimana? Gimana sih ini nggak kompak nih? Kompak dong. Maaf. Ya maksudnya harusnya kan kalau udah dikasih ruang untuk bicara, udah gas Pak gitu. Karena gue perhatikan kan biasanya kan sendiri ini bawa tim gitu kan. Kayaknya termotivasi dengan itu kayaknya Bang Sunan Kalijaga kan kemana-mana sekarang kan nggak sendirian gitu kan. Ya maaf, maksudnya biasanya setahu gua yang namanya orang-orang seperti beliau ini kan memang sudah apa ya, siap nggak siap ketika dikasih kesempatan untuk bicara tuh langsung bang. Karena memang mereka butuh ruang untuk jedar gitu, statement gitu ya. Setahu gue sih gitu. Kompak, siap gas bang. Terkait mengenai adanya narasi bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya, itu memang jelas kami bantah. Oke. Karena apapun yang dinarasikan pihak ketiga itu tidak bisa dapat dibuktikan. Memang kami melihat ada beberapa review di media sosial, kami tidak perlu sebutkan, itu sudah seolah-olah mengirim opini bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya. Dan bisa kami pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan standar BPOM. Dan itu mempunyai izin edar. Ya. Jadi ketika ada para pihak yang mengatakan produk ini berbahaya, ini patut diduga ada konspirasi pihak ketiga yang mencoba mengirim opini seolah-olah produk dari klien kami ini berbahaya. Ini patut diduga ada persaingan bisnis. Oke. Ntar gua gagal fokus sama bapaknya, keren ya penyampaiannya. Cuman apa gua salah lihat gitu ya. Ketika dia ngomong itu ngeliatnya ke atas gitu. Tandanya itu kita lagi mikir.
apa yang mau disampaikan itu takut salah, mungkin seperti itu. Karena kalau orang ngomong lagi mikir itu pasti pandangannya tuh kan. Ada unsur yang untuk menjatuhkan klien kami ini di mata publik. Karena produk ini sangat kita bilang seksi untuk dibahas. Dan yang membahas ini kita lihat juga adalah para pesohor. Yang kita lihat para pesohor ini kan mempunyai artinya buzzer atau apapun segala macam itu, ya kita lihat saja. Tapi pada faktanya kami garansi bahwa produk dari klien kami itu tidak berbahaya. Itu bisa dibuktikan. Ya, ketika ada yang menarasikan bahwa ada pembelian dari produk ini, itu kami bantah. Karena penjualan terakhir dari produk kami ini adalah pada April 2024. Dan itu tidak pernah diperjualbelikan di e-commerce di Lazada. Hah? Dan itu diperjualbelikan di TikTok dan di Shopee. Dan bentuk penjualannya pun yang terakhir itu adalah berbentuk voucher. Dan itu bisa kami buktikan. Dan selanjutnya masalah ini sudah ada pemanggilan terhadap saksi Saudari S, yang nanti mungkin ada pemanggilan untuk keterangan tambahan. Nah kebetulan beliau lagi sekarang Saudari lagi umroh. Beliau yang persis mengetahui kapan pembelian, kapan produk ini diberhentikan penjualannya, bagaimana teknis untuk penggunaan daripada produk ini. Saudari S ini yang paling mengetahui. Tidak pernah, artinya klien kami maupun Saudari S ini menyampaikan narasi bahwa produk ini boleh dipakai, artinya secara umum. Pihak kami selalu mengatakan bahwa produk ini bisa digunakan, harus dipilih dan ditangani oleh orang-orang yang berkompeten untuk menangani ini. Oh gitu, bahwa klien kami memberikan informasi kalau produk ini harus dipakai, harus ada panduan dari orang-orang yang berkompeten. Itu kalau dijual umum gimana? Iya. Bapak ini adalah meminta kepada pihak penyidik, ya, pihak penyidik untuk meminta keterangan terhadap inisial S, ya, yang pernah mereview produk klien kami, dan kemudian mempertanyakan kepada inisial S kapan dan di mana dia membeli produk yang dituduhkan berbahaya yang milik klien kami. Yang kedua, silakan ya inisial S membuktikan bukti pembeliannya agar ini tidak menjadi tuduhan-tuduhan yang sesat. Ya, karena secara dokumen yang kami observasi bahwa klien kami sudah tidak lagi menjual April 2024, ya. Meminta saudara S itu kalau nggak salah nama asli dari Doktif ya, Samira, maaf ya, Samira. Dan tahu nggak sih, video ini sudah dipost ulang sama Doktif itu, sama inisial S tersebut. Oke. Kemudian terkait kemarin ya pemeriksaan lanjutan, ya itu adalah merupakan pemeriksaan berdasarkan petunjuk ya P19 ya dari kejaksaan kepada penyidik, kemudian penyidik untuk kembali memanggil klien kami. Terhadap itu kami mintakan ke saudara Dedok ya dan Oki Pranata untuk menyampaikan apa hasil pemeriksaan kemarin. Silakan. Oke, yang kemarin ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media semua. Agenda kita kemarin itu adalah untuk BAP tambahan terhadap pelapor dan saksi. Jadi kami beranggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Kenapa bang kita yang di depan ini? Untuk BAP tambahan terhadap pelapor dan saksi. Jadi kami beranggapan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
Mas. Jadi kemarin itu adalah sebuah petunjuk. Jadi pertanyaan yang diberikan itu salah satunya adalah bagaimana awal mula perkenalan pelapor dan saksi ini dengan tersangka NM dan IM. Nah, selanjutnya malam kemarin kami juga ada mengerahkan berupa bukti petunjuk, ada 25 bukti petunjuk yang kami serahkan kepada penyidik, dan kita berharap semoga itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah hukum ke depannya. Kalem, Bang. Selain daripada itu ada juga pertanyaan dari penyidik mengenai yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwa bagaimana rincian awal mula si pelapor dan saksi ini mengenal tersangka MM dan IM. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tambahkan saudara penasihat. Baik, saya tambahkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lain. Penyidik ada menanyakan bagaimana rangkaian peristiwa saudara O mengarahkan klien kami untuk menghubungi IM dan NM. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kami yakin kenapa harus dua orang ini ditersangkakan, karena kami memiliki bukti yang cukup real, yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik. Yang dimana narasi dalam video tersebut ada menyebutkan bahwa untuk menghentikan ini semua sumpel azan mulut si NM. Itu inti dari percakapan dalam video tersebut. Terima kasih. Ada yang menyuruh? Gimana, Pak? Ada yang menyuruh? Ya pasti ada yang menyuruh untuk menyumpel. Lantang. Menyumpel mulut si NM dengan uang. Oke, sekian, terima kasih, Bang. Baik, jadi rekan-rekan, perlu kami tegaskan bahwa kita ini jangan lagi menggiring-giring, ya. Laporan dari klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember 2024 adalah dengan persangkaan pasal 368, ya, kemudian 27B ayat 2, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah, artinya persangkaan pasal inilah yang sedang diproses oleh penyidik. Tapi kemudian yang kami sekarang ini heran, kenapa terus digiring-giring dengan persoalan produk-produk yang berbahaya. Sebenarnya produk klien kami itu klien kami tidak pernah mengedarkan produk yang berbahaya sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Dan memang klien kami sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu telah dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan terhadap yang dituduhkan tersebut. Dan kemudian sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samuang Manulang, bahwa klien kami ya saat itu dengan juga saksinya, ya, ketepatan Pak Samuang juga yang mendampingi, telah membuktikan dokumen-dokumennya bahwa produk klien kami itu sudah selesai dan close seller itu di April 24. Ya, kemudian terhadap yang kemarin diperiksa klien kami sebagai pelapor dan saksi 2 orang lagi, mungkin nanti menyusul ya saksi tambahan yang tadi disampaikan oleh Pak Samuang, itu jelas mengarah kepada ya petunjuk jaksa, yaitu terkait bagaimana peristiwa klien kami ini berkomunikasi dengan inisial O, kemudian mengarah kepada IM, mengarah kepada NM, lalu mengarah kepada inisial S. Itu pertanyaan pada penyidik kemarin terkait klien kami ya yang ada di Medan ya, di Medan. Ini kan sudah dokter X ini sudah tersangka gitu. Lalu disebutkan mana boleh itu dokter melakukan justiper dan sebagainya. Silakan laporkan klien kami, tidak ada pasal mengatur itu tentang pidananya. Silakan laporkan. Jadi begini, kami advokat, ya, kami advokat. Jadi kami ngebacotnya pasal. Gitu. Jadi kalau kami ngebacot pasal, ya balas kami dengan pasal. Jangan ngebacotnya yang lain gitu loh. Ya, jadi pada prinsipnya kami tidak mau lagi ribut-ribut di media sosial, ya. Doktif, ya, bacotnya pakai pasal katanya Doktif. Tuh. Aduh, ya. Kok ada bahasa ngebacot ya di sini ya? Oke. Bahwa kami sedang memperjuangkan hak klien kami berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada kami. Jadi kita tunggu, ya, kita tunggu dari proses hasil penyidikan
dari pihak penyidik Polda Metro Jaya yang kemarin, ya kita lihat apakah nanti akan ditambah lagi tersangkanya atau tidak, ya tunggu. Ya, tetapi kami tetap bertahan dalam konstruksi hukum yang kami bangun sebelumnya. Demikian, saya pikir demikian. Ada yang bertanya lagi kawan? Oke. Bang, terkait dokter O tadi abang mempunyai bukti nggak bang berupa video atau Ya, jadi terhadap inisial O kita sudah serahkan satu bukti berapa tadi semua? 25. Ada 25 tambahan bukti lagi. Banyak banget. Yang berkaitan dengan pertanyaan penyidik. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Bang, bisa dibilang dokter O itu adalah dalang nggak sih bang? Nah, itu kewenangan penyidik. Ya, kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Tetapi yang pasti ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan berkaitan ya tentang bagaimana kemudian klien kami ini berkomunikasi diarahkan dan sampai kepada NM dan juga sampai kepada inisial S. Itu kepada pertanyaan seperti itu. Nanti biarkan penyidik yang punya wewenang untuk menentukan dalam gelar perkara lanjutan ya. Lagi? Bang, pihak sebelah sana kan masih merasa semestinya rekaman-rekaman itu tidak harus beredar. Oke, yang sebelah sana. Oke. Kalau dari sisi hukum sendiri sebenarnya rekaman itu bisa menjadi alat bukti atau penyadapan sih Pak, atau dianggap menjebak gitu loh Pak. Ya jadi begini. Mengenai alat bukti rekaman suara itu kan melanggar kode etik dan itu pernah dibahas sama Sunan Kalijaga, dianggap gugur. Ya. Oh, kita pengen dengar ya. Ya, nomor 11 tahun 2008 kemarin di pasal 5 hal ini memang betul-betul menjadi satu persoalan ya. Tetapi kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 seperti yang saya sampaikan tadi, yang dapat dipidana itu adalah barang siapa yang melakukan ya intersepsi, penyadapan dokumen elektronik ya dan informasi elektronik itu dapat dipidana. Seperti itu. Jadi seperti ini, handphone saya ini disadap, bukan direkam ya, disadap, diintersepsi oleh yang bukan penegak hukum, seperti yang bukan kejaksaan, bukan penyidik, bukan KPK, tapi orang lain, itu dapat dipidana. Tetapi merekam itu dengan frase yang lain disebutkan itu di pasal di halaman 96, silakan dibaca ya kawan-kawan ya. Jangan dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016. Artinya apa? Kalaupun hal itu menjadi sebuah pidana, ya berarti putusan-putusan pengadilan itu salah dong. Ya, lanjutannya seperti ini, banyak di daerah-daerah lain seperti di kampung saya itu melakukan rekaman-rekaman terhadap tindak pidana seperti ada perjudian, ada misalkan perselingkuhan, ada misalkan narkoba. Nah itu kenapa nggak ditangkapi? Nah jadi jangan disamakan intersepsi penyadapan dengan merekam. Lagian kan klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu dengan tidak sengaja karena memang dia suka live, lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum ya. Oh, tidak sengaja ngerekam itu guys karena dia suka live. Ini statement dari beliau ya guys ya. Jadi rekaman yang dilakukan oleh pihak DRG itu tidak sengaja. Ya, aku coba dengerin dikit di bagian yang ini. Oke. Jangan disamakan intersepsi penyadapan dengan merekam. Lagian kan klien kami ini kan melakukan perbuatan merekam itu dengan tidak sengaja karena memang dia suka live, lalu kemudian ini kan dengan tujuan untuk penegakan hukum. Ya, tapi kalau juga bolak-balik di akhirnya. Kalau juga memang itu menjadi suatu tindakan pidana maka segera dilaporkan, pasti endingnya itu. Enggak nggak ada statement di mana itu kan lagi kan klien kami kan secara tidak sengaja merekam gitu. Oh gitu. Atau sengaja bolak-balik tuh ujung-ujungnya. Ya kalau udahlah, pokoknya mah kalau misalnya memang itu tindakan pidana silakan laporkan gitu. Los dengerin ya. Coba kita play. Juga pihak sebelah sana keberatan terhadap hal ini, laporkan saja gitu. Kami akan hadapi. Ya, terkait klien. Oke. Ini cuma sampai part 3 ya. Nah, gue nggak tahu mungkin di YouTube-nya gue udah tayang. Gue juga nggak tahu di channel YouTube-nya siapa. Gue dari akun TikTok yang bernama Juminten. Kalian bisa cek aja di situ guys ya. Bawa tim sekarang keren, ya keren. Oke, gue penasaran ya mengenai sadap penyadap. Kita coba masuk ke Google ya guys ya. A few moments later. Oke, karena gue penasaran, akhirnya gue masuk ke Google. Gue akan coba cari artikelnya. Kita coba baca nih teman-teman ya. Ini dari ringkasan AI mungkin ya. Oke.
Ini nggak ada sumber artikelnya, ini tapi dari EA, tapi dari Google juga ya. Oke, coba kita dengarkan di sini. Rekaman suara yang didapatkan tanpa izin atau melanggar privasi umumnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Merekam percakapan orang lain tanpa izin dapat melanggar hukum dan berpotensi dijerat pidana. Oke. Alasan tidak dapat diterima sebagai alat bukti melanggar ketentuan penyadapan dan peraturan lainnya, Oke. melanggar privasi, tidak memenuhi persyaratan otentikasi dan integritas, tidak memenuhi persyaratan kesesuaian dengan hukum. Oke. Ketentuan hukum terkait penyadapan. Oke. Pasal 31 UU 19/2016 mengatur tentang penyadapan. Oke. Pasal 47 UU ITE mengatur tentang pidana bagi pelaku penyadapan. Wah. Ya ini langsung dari Google gitu ya. Gimana coba ini? Gimana? Nggak bisa gugur ya. Ya, thank you so much buat kalian yang udah mampir. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.